Halo guys, jadi kami hari ini dari tim 17 mau melakukan sebuah wawancara terhadap kaum disabilitas yang terkhususnya bekerja di sektor informal. Kota Jakarta. Kota Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang memiliki populasi sekitar 10 juta jiwa dan menghadapi sebuah tantangan sosial yang bisa dinamakan tantangan terhadap kaum marginal, di mana kaum marginal ini juga meliputi kaum disabilitas yang total populasinya sekitar 14.000 jiwa. Jadi guys, perlu dimengerti bahwa kaum disabilitas ini seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat sekitar dan bahkan dikucilkan dan dibenci karena seringkali dianggap sebuah beban dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, mari ikutilah perjalanan kami untuk mencari jawaban apa yang mereka rasakan dan etika menurut pandangan mereka sendiri. Hari ini aku mau nyari tahu dulu soal orang disabilitas yang ada di sekitar pasar Kupang. Ya, kemungkinan sih harusnya ada. Oke guys, jadi hari ini hari pertama aku sama Home ke daerah pasar dekat asrama Pelumpang. Kami keliling di sana buat nyari orang-orang disabilitas dan sempat tanya-nanya ke warga sekitar tentang orang disabilitas di daerah tersebut. Pak, permisi Pak, mau nanya, di pasar sini kira-kira ada nggak ya Pak orang yang disabilitas Pak? Disabilitas. Ada Di kira-kira daerah mana Pak? daerah pasar. Oh, daerah pasar. Bagian yang mana Pak? Kalau Bapak boleh tahu Pak? Oh, di daerah dalam aja. Oh, dalam ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Bu, permisi mau nanya. Iya. Kira-kira di pasar ini ada nggak ya kaum disabilitas Bu? Oh, gak tahu, kurang tahu, tanya yang lebih Kurang tahu ya? lagi. Permisi Pak, mau nanya, kira-kira ada nggak Pak di pasar ini yang kaum disabilitas Pak? Apa? Kaum disabilitas di daerah pasar. Oh ya, terima kasih Pak. Itu ini udah sekitar 30 menit, ya 30 menit lebih, mungkin sekitar 45 menit buat nyari-nyari mereka dan belum ada petunjuk dari beberapa utangnya di pasar. Yang susah deh. Jadi teman-teman, saya bersama Andro, kami mencari orang-orang yang disabilitas. Kami sempat mencari di pasar, di ruko-ruko, di sekitar taman. Tapi kami tidak menemukan orang-orang seperti itu. Jadi, saya sempat berpikir karena saya pernah melihat seseorang ibu mendorong suaminya memakai kursi roda di sekitar taman. Dan di situ saya memberitahukan kepada Andro supaya besok kami menunggu di taman. Jadi hari ini kami mewawancari seorang disabilitas yang bernama Bapak Harjo. Nama lengkapnya Bapak Sumudi Harjo yang usianya 73 tahun. Bapak ini mengalami kecelakaan sehingga ia harus duduk di kursi roda dan didorong oleh istrinya setiap hari. By the way, istrinya bernama Ibu Sapuna, ia berusia 57 tahun dan Bapak ini bekerja sebagai polisi sebelumnya, tetapi karena sebuah kecelakaan ia berhenti dan ibu ini sebelumnya adalah seorang penjahit. Jujur wawancara kali ini sungguh sangat emosional. Terlebih bapaknya bercerita bahwa bapak tersebut sudah tidak memiliki tempat tinggal. Dan sekarang bapak itu tidur di luar di dekat pemancingan RWG di daerah Pelumpang bersama dengan istrinya. Seringkali bapaknya mengalami kehujanan kan ya? Iya, bapaknya sering kehujanan, bapaknya sering
ya merasa menderita lah intinya. Jadi yang hari kedua, jadi saya lagi nunggu teman-teman dari TC datang bawa makanan. Lapar saya. Pemandangan indah, ya itulah. By the way, tiba-tiba pas lagi bengong, lihat bapaknya lagi lewat di depan jalan. Langsunglah sergap buat wawancara bapak tersebut. Sambil menunggu teman-teman lain datang, saya menyempatkan diri untuk bertanya langsung pada bapaknya dan minta izin untuk melakukan perekaman. Dan puji Tuhan bapaknya mengizinkannya untuk sebuah konten edukasi. Dan di sini kami berdua sharing tentang banyak hal, terlebih dalam hubungan keluarga. Nah, teman-teman, di sini saya mendapat kesempatan untuk bertanya bagaimana perasaan Pak Harjo menjalani kehidupan sehari-hari. Perasaan saya memang saya udah orang yang tidak dihargai oleh manusia siapapun, janganpun manusia, setan pun sudah tidak menghargai. Itulah saya jadi merendah. Oke, di sini saya bertanya, apa tantangan sehari-hari dalam kehidupan Pak Harjo? Di sini beliau mengatakan tantangan terbesarnya adalah saat mereka hidup tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal, apalagi dengan kondisi fisik yang terbatas. Tantangan yang sangat berat buat saya adalah pada saat hujan lebat, itulah tantangan saya. Karena saya tidak punya tempat tinggal, tidur seperti di sini saya tidur, nah itu di sini hujan, angin lebat, saya kebasahan, baju basah kuyup. Menurut Bapak, etika itu bagaimana? Maksudnya etika itu seperti apa menurut Bapak? Apalagi dengan lingkungan seperti ini gitu. Tapi memang etika itu sangat sulit, ya sulit, dan lagi saya punya pandangan hidup. Saya harus begini, harus bisa. Jadi saya berpikir apapun tantangan saya akan siap melaksanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika, yang dimana kemarin saya sempat bertanya kepada Bapak Harjo beserta dengan Ibu. Saya bertanya apa masalah yang sering Bapak atau Ibu alami selama Bapak atau Ibu di tempat ini. Nah, mereka bercerita, beliau bercerita bahwa dengan kondisinya seperti ini, beliau suka diasingkan, beliau suka disindir, bahkan banyak orang yang menganggap Bapak ini ya gak ada, namun rasanya kayak tidak ada gitu. Nah, hal itu membuat Bapak mungkin sakit hati, rasanya sedih. Satu lagi pesan Bapak Harjo dan Ibu untuk anak-anak muda zaman sekarang, yaitu kita, selagi ada orang tua, nasi lengkap, hormatilah mereka, sayangi mereka, jangan buat mereka sedih. Nah, Berarti saya uraian saya Lagi makan. Aku baru selesai di sini soalnya mau jalan-jalan di. Mau nggak? Nah. Kapan-kapan main lagi deh, Bu. Mari, Bu. Iya. Kayak cucu saya ini cuma. Ya.